Baik, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya saudaraku ya. Puji Tuhan. Baiklah, untuk semua yang sudah bergabung pada pagi hari ini, senang sekali saudara-saudaraku semuanya melihat kita semua dengan semangat yang baru. Dan puji Tuhan untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini. Kita muliakan Tuhan kita yang penuh kasih setia. Baiklah, kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Kita segera mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami tahu bahwa sungguh kasih karunia-Mu senantiasa menyertai, memberkati kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, damai dan sentosa yang daripada Tuhan akan selalu memimpin hidup kami dan menguatkan hati kami. Dan kami percaya dengan kegembiraan hati yang kami miliki pada pagi hari ini, kembali lagi kami dikuatkan untuk bersyukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami terus merindukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, menguatkan setiap hati dari saudara-saudara kami. Kami semua yang merindukan kasih setia-Mu untuk tetap membangkitkan semangat kami untuk dengar-dengaran akan firman kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut akan firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi salam selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat saudara-saudaraku. Ya, terima kasih untuk kita semua yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Salam sehat semua saudaraku. Baik, kita akan lanjutkan lagi Bapak Ibu Saudara. Ya, kita kembali lagi membuka Alkitab kita dari kitab Galatia pasal 6. Ini sangat membantu kita Bapak Ibu Saudara untuk memahami dari berbagai aspek ya, dari berbagai hal. Kita akan melihat bersama-sama bagaimana pentingnya Bapak Ibu Saudaraku kita semua sebagai anggota tubuh Kristus untuk saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain ya, supaya tetap mengarahkan hati dan pikiran kita, hidup kita ke arah Kristus Tuhan kita. Nah Bapak Ibu Saudaraku, kemarin kita sudah lihat bersama-sama ya gambaran dari Efesus pasal 2 ya, bagaimana kita diberi penjelasan dari firman Tuhan tentang model daripada pikiran yang dikembangkan oleh manusia, orang-orang yang belum hidup di dalam kasih karunia Allah, orang-orang yang dikatakan mati secara rohani ya Bapak Ibu Saudara, dikatakan sebelum ya jemaat Efesus ya, kita lihat dikatakan sebelum mereka berada di dalam tubuh Kristus, sebelum mereka menerima kasih karunia Allah ya, arah kehidupan mereka adalah bukan kepada kehendak Allah, bukan menuju kepada kehendak Allah, tetapi menuju jalan dunia ini ya. Dikatakan demikian saudara-saudaraku ya, di Efesus pasal 2. Kemarin kita membaca
dikatakan kamu dahulu telah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, dan kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya ada satu jalan ya yang diikuti oleh dunia ini, ya jalan dunia namanya, jalan kedurhakaan namanya Bapak Ibu Saudara, yang sudah disebutkan sebelumnya di Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-19 ya, 20, 21 ya, yaitu jalan kedurhakaan yang disebut dengan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa ya orang-orang yang mati secara rohani, yaitu orang-orang di luar daripada tubuh Kristus yang belum mengenal kebenaran Injil, mereka dikatakan hidup menurut jalan dunia ini. Jadi dunia ini mempunyai arus yang membawa kehidupan kepada kedurhakaan terhadap Allah. Dan saudara, itulah identitas mereka yang sudah disebutkan sebelumnya oleh Rasul Paulus di Galatia 5 ayat 19, 20 dan 21 ini, saudaraku. Dan ya kerangka berpikir mereka ya bukan berpikir ke arah kebenaran Allah, tetapi ada di dalam Adam yang berdosa ya. Nah, itulah yang disebutkan Bapak Ibu Saudara di dalam Roma pasalnya yang ketiga, ya Roma pasal 3. Saudaraku, kalau saya bacakan Roma pasalnya yang ketiga, dikatakan ya, dikatakan di ayatnya yang ke-9 ya. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Ya. Bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang-orang itu. Bapak Ibu Saudara, itulah narasi gambaran tentang kehidupan orang-orang yang mati secara rohani karena dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya tentu kita ada di posisi itu dulu. Ya, betul ya Bapak Ibu Saudara, kita ada di posisi itu karena di sini Rasul Paulus mengatakan tidak ada kelebihan dari satu bangsa dari bangsa yang lain. Tidak ada kelebihan keistimewaan dari satu suku dengan suku yang lain. Pokoknya ya Tuhan menvonis sama saja semuanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, sama saja semuanya. Tidak ada yang mempunyai kelebihan yang lebih kastanya
ya lebih tinggi daripada kasta bangsa atau suku yang lain. Ya, tidak ada keturunan yang satu dengan keturunan yang lain, itu sama saja di hadapan Tuhan. Mereka semua dikatakan ya tidak ada yang benar seorang pun tidak. Dan itu gambaran yang sangat menyeramkan ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca tadi sangat menyeramkan, karena itu adalah identitas kedurhakaan yang dijalankan oleh manusia dengan arus dunia. Jadi dunia ini punya arus Bapak Ibu Saudara, namanya juga arus, itu berarti ya sifatnya menghanyutkan ya. Dan saudaraku ya, sangat bersyukur sekali dan menyenangkan mempelajari ya hal-hal yang Tuhan berikan terang kepada kita Bapak Ibu Saudara, untuk mengenali ya orang-orang di luar Kristus, orang-orang yang belum mengenal kebenaran Injil Kristus, ya mereka yang sama sekali menolak ya penebusan akan darah Kristus, pengampunan segala dosa, ya Bapak Ibu Saudara, kekudusan Kristus yang menjadi jaminan dan bukan usaha perbuatan manusia. Mereka yang menolak itu Bapak Ibu Saudara masih tetap tinggal di dalam keadaan seperti Adam yang berdosa, dengan segala arus pikiran dan kehendak yang bertentangan dengan apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan yang baru dalam Kristus ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya itu sangat menarik kita cermati, karena kita berbicara tentang mengapa dan bagaimana kita pentingnya bagi kita untuk bertumbuh bersama-sama di dalam iman kasih karunia ini di dalam tubuh Kristus. Karena ternyata Bapak Ibu Saudara, ya terkadang kita kurang menyadari bahwa setiap hari ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang belum diselamatkan, ya kita kurang menyadari bahwa memang ya apa yang mereka lakukan ya dalam komunikasi dengan kita juga, barangkali sebagai tetangga, sebagai rekan satu kerja, ya sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai ya orang yang kita bekerja sama dengan mereka, mungkin dalam bisnis atau mungkin juga dalam persaudaraan secara jasmani dan seterusnya Bapak Ibu Saudara, kita kurang menyadari bahwa sebetulnya ya di dalam diri mereka, tanpa bermaksud menghakimi ya Bapak Ibu Saudara, tapi kita belajar dari apa yang dikatakan firman Tuhan ini, bahwa apapun yang dilakukan, yang dikomunikasikan ya semuanya itu bukan didasari oleh karena sebuah kesadaran karena mentaati firman Tuhan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ya semua orang yang belum benar-benar diselamatkan, semua orang yang belum mengenal Injil kasih karunia Allah, yang belum didiami oleh Roh Kudus, belum dimeteraikan dengan Roh Kudus, ya kita perlu tahu ya ada apa kejelekan daripada motivasi ya di dalam diri orang-orang yang dikatakan mati secara rohani karena dosa dan pelanggaran, yang belum mengenal kasih karunia Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, dan itu ada di antara persahabatan kita, pertemanan kita setiap hari Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, itu makanya kita kalau melihat Bapak Ibu Saudara di dalam hubungan kita dengan seseorang, dengan teman, ya bisa berubah secara tiba-tiba,
ya Bapak Ibu Saudara, berbalik ya, dan tidak lagi sejalan dengan kita memikirkan tentang kasih karunia Allah dan persahabatan, pertemanan yang abadi, tapi ya bisa mengalami hal yang bahkan mengherankan, ya Bapak Ibu Saudara, yang di luar daripada dugaan kita sebelumnya. Dan itulah Bapak Ibu Saudara, ya kita lihat maka apa yang Paulus katakan, bahwa mereka mengikuti jalan dunia ini, dan kita pernah di posisi itu, di posisi hal di mana kita dulu juga sama seperti mereka, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 2, ya Paulus juga mengatakan, kami juga, saya juga ada di posisi itu, di posisi orang-orang yang sebelum mengenal kasih karunia Allah. Dia katakan di mana yang pantas diterima oleh orang-orang yang pikirannya mengikuti jalan dunia ini adalah orang-orang yang layak dimurkai oleh Allah. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya jadi semua ide-ide, ya semua jalan pikiran, pendapat-pendapat, gagasan-gagasan, ya sekalipun itu kelihatan sangat luar biasa dan banyak diikuti orang-orang yang kelihatannya berduyun-duyun untuk memuja, memuji, ya membanggakan, ya bersorak-sorai, tepuk tangan dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Tapi kita perlu tahu, ya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, semua ide-ide, gagasan-gagasan daripada orang-orang yang belum ya masuk ke dalam tubuh Kristus, ya belum diperbaharui menjadi manusia baru, masih sebatas hidup dalam kehidupan yang lama. Bapak Ibu Saudara, Paulus katakan bahwa semua ide gagasan mereka itu berasal dari ya imajinasi manusia yang berdosa. Dan tidak heran Bapak Ibu Saudara, Yesaya 64 mengatakan bahwa ya segala kesalehan kami, ya dikatakan segala kesalehan adalah kain kotor Bapak Ibu Saudara, ya tidak punya arti apa-apa, tidak punya nilai di hadapan Allah, sekalipun kesalehan atau perbuatan baik ya yang sangat ya dikagumi atau dibanggakan oleh manusia. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mengenal kebenaran kasih karunia di dalam Kristus Yesus seperti yang kita pahami, yang kita percayai saat ini, kalau kita tidak sampai, kalau kita masih ada di luar itu, bayangkan Bapak Ibu Saudara, kita pun termasuk adalah bagian dari orang-orang yang di mana kita mempunyai ide-ide, gagasan-gagasan kita, sekalipun dalam hal di mana itu adalah sebuah perbuatan baik, ternyata firman Allah mengatakan itu tidak masuk dalam perhitungan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, merenungkan kebenaran ini lebih dalam lagi, ya, apa yang kita sikapi adalah kita pantas untuk bersyukur senantiasa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Karena kita bukan siapa-siapa dan bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita yang sudah dilebih-lebihkan, dan juga bukan karena kepintaran atau karena apapun yang kita miliki. Karena kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Kita ini juga sama dengan mereka, ya, sebagai mantan-mantan dari orang-orang berdosa. Ya, Paulus katakan sama seperti mereka yang lain. Ya,
Hanya karena kasih karunia Allah, itulah karena kemurahan hati Allah, itulah yang membawa kita kepada suatu kehidupan yang baru. Ya, membawa kita kepada satu pengharapan yang baru di dalam Kristus Yesus. Ya, hanya karena kemurahan hati Tuhan, kita bisa tiba pada suatu keadaan di mana Tuhan ya mengampuni segala kesalahan kita dan menghapuskan segala dosa kita, dan kita sekarang bisa memperoleh ya kehidupan yang layak di hadapannya. Amin. Kehidupan yang layak, Bapak Ibu Saudara, itu sangat luar biasa ya, karena semua manusia di dunia ini berlomba, berjuang keras mati-matian bagaimana supaya sampai tiba pada suatu tingkat kehidupan yang layak. Ya, tapi kehidupan yang layak di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, bagaimana layaknya? Ya, kehidupan itu karena ini adalah bersifat sementara, ya, dan kita tidak sempurna dengan apa yang kita usahakan, dan kita pun tidak bisa memperoleh semua, meraih semua apa yang kita pikirkan atau yang kita cita-citakan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tapi syukur kepada Allah, karena di dalam Kristus Yesus Tuhan kita sudah dilayakkan dengan kehidupan yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Itulah kehidupan yang layak dan paling pantas untuk kita hidupi. Amin. Ya, kehidupan yang paling pantas, yang paling layak untuk kita hidupi, Bapak Ibu Saudaraku, sudah tiba pada suatu keadaan di mana Tuhan memilih yang terbaik bagi kita untuk memperoleh kehidupan kebangkitan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang Alkitab mengatakan kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus itu tersembunyi di dalam Allah. Dan kehidupan kita yang baru itu adalah merupakan pemberian anugerah kasih karunia dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu hanya karena kita merendahkan hati kita di hadapannya, hanya karena kita rindu untuk mengenal kasih Kristus yang sempurna itulah, maka ya Allah melayakkan kita untuk sebuah kehidupan yang bukan berasal dari dunia ini. Karena itu tersembunyi di dalam diri Allah, maka tidak bisa usaha manusia meraih hal itu. Ya, kita tidak bisa membawa kehidupan kita masuk ke dalam kehidupan Allah. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak mampu. Kehidupan di dunia ini saja kita tidak bisa meraih semuanya menurut keinginan kita. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, hanya karena melalui iman, ya, Bapak Ibu Saudara, kita bisa mencapai ya kehidupan yang layak, yang paling layak untuk kita jalani di hadapan Allah dan untuk selamanya, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya berapa bulan, berapa tahun, ya, Bapak Ibu Saudara, tapi kehidupan yang layak di hadapan Allah itu adalah kehidupan yang dikaruniakan bersama-sama dengan Kristus Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati dan telah naik ke surga dan dipermuliakan untuk selama-lamanya. Nah, ini sangat menarik, Bapak Ibu Saudara, kita cermati, kita pahami, karena dunia tidak akan punya selera untuk mencari tahu lebih jauh tentang kehidupan yang layak yang ditebus oleh Kristus Yesus melalui salibnya. Nah, itulah sebabnya, Bapak Ibu Saudara, ya, orang-orang yang tidak rela atau tidak mau, ya, mereka yang menolak mengenali akan salib Kristus, ya, yang sebenarnya mereka sangat menyesal di hadapan Allah
di masa penghakiman yang akan datang. Karena ini adalah merupakan ketentuan daripada Tuhan bagi semua manusia. Ya, kalau kita percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan yang menentukan segala-galanya, maka Allah pun menentukan bagaimana cara untuk mengalami kehidupan yang layak di hadapannya. Jadi saya tidak berbicara di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia, semua orang mempunyai konsepnya sendiri-sendiri. Ya, bagaimana masing-masing mereka merumuskan kehidupan yang layak baginya, bagi keluarganya, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi kita sebagai orang yang percaya, yang sudah ditebus oleh Kristus Yesus, tidak mungkin kita merumuskan lagi jalan kehidupan kita menurut pikiran kita sendiri. Dan itu sudah tidak relevan ya dengan rencana Tuhan. Kita mengikuti, amin, kita mengikuti jalan hidup yang dirumuskan, yang sudah ditentukan, yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, kehidupan yang paling layak untuk kita jalani, supaya kita tidak bersalah di hadapannya. Maka kita mempercayai kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sebagai cara kita untuk bertindak atau cara kita untuk berjuang dan mengarahkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai tanggung jawab kita, tidak bisa lepas dari pengenalan, pemahaman daripada kehendak Allah di dalam kasih karunia ini. Nah, lain daripada itu Bapak Ibu Saudara, maka ya jerat yang sudah disiapkan oleh si jahat, ya jerat kehidupan yang sudah dipersiapkan oleh roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa di udara, di angkasa, itu sudah siap untuk membawa setiap orang masuk kepada kehidupan yang bertentangan dengan kehendak Allah, tapi selaras dengan kehendak kegelapan. Dan saudaraku, hanya murka Allah yang akan dituai oleh orang-orang yang terus mengeraskan hatinya, yang tidak mau merendahkan hatinya untuk mengakui bahwa hanya ya mengikuti konsep kehidupan yang berkenan kepada Allah berdasarkan iman kepada kasih karunia Yesus Kristus, itulah satu-satunya yang pada akhirnya dapat dibanggakan di masa yang akan datang. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini adalah sebuah perjalanan kehidupan di mana Rasul Paulus mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang bangga karena menang atas pertandingan, ya atas pencapaian jabatan, ya atas segala hal, bahkan atas peperangan, menang, dan seterusnya, perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang terhadap apa yang diinginkannya untuk tercapai. Tapi ya Bapak Ibu Saudara, ada satu perjuangan yang terakhir yang tidak bisa dikalahkan, atau yang tidak bisa seorang pun menang dengan usahanya sendiri, yaitu mengalahkan kuasa maut dan kuasa kebinasaan. Ya, itu hanya Yesus yang dapat mengalahkan itu Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, oleh karena musuh yang terakhir yang tidak sanggup dikalahkan oleh manusia, ya sehebat apapun, segagah apapun, yaitu kuasa maut dan kuasa dosa, tidak bisa dikalahkan. Mana buktinya Bapak Ibu Saudara? Mereka tidak bisa mengalahkan musuh yang terakhir, yaitu kuasa maut. Ya itu Bapak Ibu Saudara, ya semua orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah mati, semua orang ya mereka masih
berada di dalam kuburan. Ya, mereka masih tetap di tempat di mana mereka mati. Ya, dan orang-orang itu tidak mempunyai kesanggupan untuk membangkitkan dirinya. Ya, Bapak Ibu Saudara, mereka tidak bisa menang atas kuasa maut, kuasa kebinasaan, kuasa dosa. Ya, tidak ada manusia, nabi, rasul, ya, orang-orang yang dibanggakan oleh manusia yang berkepercayaan ya kepada A, B, C dan seterusnya. Ya, kalau para pengikutnya ya meninggal dunia, mati, mereka tidak mempunyai kekuatan untuk mengalahkan musuh yang terakhir, yaitu kuasa maut dan kuasa dosa. Ya, sehingga mereka masih tetap ada di dalam keadaan mati dan tidak sanggup, tidak mempunyai kesanggupan membangkitkan dirinya. Ya, sebagai apapun mereka ketika hidup di dunia ini, ya, mereka tidak mempunyai pendukung yang bisa membangkitkan diri mereka dari antara orang mati. Hanya Yesus Kristus Tuhan kita yang sanggup mengalahkan musuh yang terakhir. Ya, itu sebabnya saudaraku, dikatakan bahwa kita adalah lebih daripada pemenang. Amin. Kita menjadi lebih daripada pemenang karena kita bersama-sama dengan Kristus. Kita percaya bahwa hidup kita sudah ditebus dengan sempurna. Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Semua dosa kita sudah dihapuskan oleh darah Kristus. Ya, semua kesalahan kita telah diampuninya. Dan kita sudah diperhitungkan ya menjadi orang yang benar di hadapan Allah, bukan karena usaha perbuatan baik, kemampuan, kepintaran dan apapun yang kita punya, tapi semuanya semata-mata karena kebaikan Allah melalui Kristus Yesus. Dia rela mati, disalibkan, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga untuk memastikan bahwa saudara-saudara dan saya, setiap orang yang percaya kepadanya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Wah, itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, satu hal yang berkat yang terbesar yang tidak bisa kita usahakan, yang terbaik, itulah yang Tuhan karuniakan kepada kita yang percaya kepadanya. Amin. Jadi sangat rugilah orang yang tadinya dia sudah menjadi orang di lingkaran menyebut dirinya sebagai pengikut Kristus, lalu berpindah ke lain hati gitu ya Bapak Ibu Saudara, berpindah kepada keyakinan yang lain. Ya, kalau Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Galatia, ya, karena kita masih belajar di kitab Galatia Bapak Ibu Saudara, Paulus katakan, hai kamu orang Galatia yang bodoh. Ya, jadi siapakah yang menggoda kamu, yang mempesona kamu, sehingga kamu tidak lagi menuruti, tidak lagi mempercayai ya kebenaran, terang kebenaran di dalam Kristus yang sudah kamu dengar dan sudah kamu terima, kamu hidupi, dan kamu berbalik ke arah yang berbeda dan yang bertentangan. Ya, buat apa? Kata Paulus Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan itu adalah bentuk kegagalan, ya, kebodohan di hadapan Allah. Sekalipun manusia berpikir mungkin itu dia rasa adalah kepintaran, ya, tapi di hadapan Allah itu benar-benar adalah suatu kebodohan yang sangat menyakitkan dan membawa penyesalan yang besar di kemudian hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa indahnya, ya, betapa menyenangkan Bapak Ibu Saudara. Setiap hari kita ini diperbaharui pikiran kita dan hati kita, ya, dengan kebenaran firman Tuhan, supaya gagasan-gagasan, ide-ide, pendapat-pendapat kita, semuanya itu
didasari oleh karena kita percaya kepada firman-Nya, firman Tuhan. Amin. Dan itu yang diperhitungkan oleh Allah. Itu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, kalau ide-ide yang bagus, yang luar biasa, pendapat-pendapat yang mengagumkan, membanggakan manusia, wah terlalu banyak Bapak Ibu Saudara, ya. Dan itu bisa dipelajari oleh manusia dengan pendidikan, ya, jenjang-jenjang dari A sampai Z, ya, dengan pendidikan yang tinggi dan kepintaran-kepintaran yang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin, ya, membanggakan luar biasa, fasih berbicara, ya, Bapak Ibu Saudara, pintar mencari uang, ya, seperti mesin, seperti orang-orang yang sangat luar biasa memperoleh segala sesuatu yang diinginkannya sepertinya bisa dilakukannya Bapak Ibu Saudara, ya. Dan tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimanapun ide-ide kecemerlangan, pendapat-pendapat manusia itu, tetap sajalah itu datang dari orang yang berdosa, ya, orang yang berdosa yang tidak diperhitungkan oleh Allah apapun itu. Hanya manusia yang memperhitungkan itu bagi dirinya sendiri, dan tidak ada kekuatan yang bisa menopang pemikiran yang seperti itu di hadapan Allah. Pada akhirnya semuanya akan menjadi penyesalan dan sia-sia, dan ya membawa penderitaan yang ya menyakitkan bagi orang-orang yang mengabaikan kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang mau kita katakan dengan semuanya ini Bapak Ibu Saudara? Yang mau dikatakan oleh firman Tuhan adalah sebagaimana Paulus katakan tadi di dalam Galatia pasal 6 itu, ya, ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ya, tujuan daripada kita selalu bersama-sama, tujuan daripada persekutuan kita, tujuan daripada kesatuan kita Bapak Ibu Saudaraku adalah di mana kita mempunyai kerelaan hati untuk saling membantu satu dengan yang lain agar kita bertumbuh bersama-sama di dalam pengenalan akan kehidupan yang digerakkan oleh kasih karunia Allah ini. Hanya karena kita berada di ruang lingkup itulah, maka ya hubungan kita menjadi bernilai yang besar manfaatnya di hadapan Tuhan. Di luar itu, di luar daripada hubungan kita di dalam kasih karunia Allah ini, dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudaraku, itu tidak mendapat tempat di hati Allah, ya, itu tidak mendapat nilai di hadapan Allah. Dan saudaraku, karena itulah saudara-saudara dan saya, ya, bersyukur karena kita sudah sampai pada pengenalan akan kebaikan kemurahan hati Tuhan atas pengorbanannya di atas kayu salib. Kita memperoleh kehidupan yang layak di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Bukan untuk sementara. Tidak ada kehidupan yang layak yang ditebus oleh Allah ditempatkan di dalam tubuh Kristus itu adalah kehidupan yang bersifat sementara. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah ya berkat kehidupan yang kekal, yang tidak kita usahakan, tapi Tuhan berikan itu karena kasih-Nya kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas pengenalan ya di berbagai aspek daripada kebenaran yang sangat luas, ruang lingkupnya kita bisa bergerak, dan pengharapan kita terus dibukakan ya di dalam Tuhan melalui janji firman-Nya. Kita selalu percaya bahwa Tuhan akan membawa kehidupan kita kepada seluruh kehendak-Nya yang jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari yang sejuk ini,
sejuk karena firman Tuhan sudah mendahului, menyirami dan menyegarkan hati dan pikiran kami sebelum kami melaksanakan berbagai aktivitas dan tanggung jawab pekerjaan yang sungguh-sungguh harus kami lakukan, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami bersyukur dan kami berterima kasih semuanya itu bisa berjalan dengan baik, hanya semata-mata karena campur tangan Tuhan dalam hidup kami, memberikan hikmat surgawi bagi kami semuanya, sehingga kami boleh termotivasi terus, ya, dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kami akan menyambut setiap hari yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam proses pemulihan, untuk kesembuhan karena sakit. Kami percaya tangan Tuhan akan menjamah dan menyembuhkan sampai total sempurna. Saudara-saudara kami bisa kembali beraktivitas dan melakukan segala kegiatannya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu ya Tuhan kami. Terima kasih kami serahkan hari yang Tuhan percayakan bagi kami pada saat ini. Kami percaya tangan Tuhan akan membuat berhasil segala apa yang kami lakukan. Dengan segala kebaikan Tuhan kami percaya, kami yakin bahwa penyertaan-Mu itulah yang kami perlukan dalam melakukan semua hal apapun yang menjadi tanggung jawab kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu Allah Bapa di dalam surga. Amin. Amin. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, selamat pagi saudaraku dimanapun saudaraku berada semuanya. Tuhan memberkati keluarga kita semua. Selamat beraktivitas. Siapa yang membawa doa syafaat untuk kita pada... Oh ya, baik. Pada Bapak Marbun saya serahkan untuk membawa kita dalam doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa kembali besok pagi. Ya, salam semuanya.